Karena itu saudara, saya menolak keras dan saya akan melakukan perlawanan habis-habisan kepada siapapun, didukung oleh siapapun dia saudara. Kalau coba-coba mecah belah umat, coba-coba ngadu domba kiai, saya akan ajak umat Islam, ayo rame-rame bangkit lawan pemecah belah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Lamunan Hati Islami Channel dimana saja berada, sehat walafiat tentunya, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat dan saudara-saudaraku dimana saja berada, di depan tadi telah kita saksikan cuplikan Rizik Syihab yang mengajak dengan sikap saya akan lawan. Apapun yang membelanya, siapapun yang membelanya, kita umat Islam harus bangkit. Yang diajak nih umat Islam siapa untuk melawan siapa? Seperti itu ya. Yang mau dilawannya siapa? Umat Islam yang mana? Kan gitu. Kemudian yang diajaknya umat Islam yang mana? Gitu. Nah ini berarti adalah membenturkan. Jadi bukannya ulama Indonesia yang memperjuangkan atau yang meneliti nasab yang mengadu domba, tapi Rizik sendiri yang mengadu domba umat ya. Hayo umat Islam bangkit. Bangkitnya untuk apa? Jadi selama ini yang mengadu domba itu memang Rizik Syihab ya. Rizik Syihab inilah yang selalu omongannya yang keras, selalu membakar dan membawa jamaahnya untuk melakukan radikalisme, tindakan yang keras, tindakan yang melawan hukum ya. Sudah jelas-jelas dia yang melawan ya. Satu-satunya orang yang berani melawan dan menghina presiden Rizik Syihab ya. Siapa memang Rizik Syihab ya. Rizik Syihab yang orang yang mengorbankan pasukannya ya, anggotanya. Rizik Syihab, FPI 6 orang meninggal dunia, mati, kata dia mati syuhada, membela Rizik Syihab, dia mau buron kok ya. Kan Rizik Syihab mau buron, mau lari ya kan, ditangkap, ketahuan mau perginya kemana gitu kan, disergap oleh polisi, berarti kan membela Rizik Syihab kan, boro-boro mati Syihab ya, mati sial itu mah ya, bukan mati jihad ya. Orang melindungi penjahat kok ya, kan tidak boleh kita melindungi penjahat ya. Tidak boleh kita melindungi penjahat ya. Nah, Rizik Syihab waktu itu jadi penjahat ya. Lagi dikejar-kejar, mau melarikan diri, dilindungi, minta dilindungi oleh FPI kan. Nah, itulah. Masa yang seperti itu mati jihad, itu Rizik Syihab aja. Makanya oleh hukum kan dia dibiarkan saja, tapi sudah polisi sudah jadi korban akibat penembakan ya. Saya bilang polisi sudah dihukum ya. Nah, seperti itu ya, seperti itu. Dan kemudian meninggalnya para anggota FPI itu ya karena membela Rizik Syihab. Rizik Syihab mau kabur, mau dipanggil ya, ada panggilan malah mau kabur. Nah itulah, nah yang mengajak membela jihad ya Rizik Syihab, supaya orang tuanya keluarga FPI yang meninggal tidak ada tuntutan apa-apa, dengan istilah dinyatakan perang, menyatakan perang untuk membongkar kembali KM50. Kentut kali ya, gede ya. Negara hukum ya negara hukum, kalau yang salah ya dihukum ya. Enggak setiap yang salah itu, enggak setiap yang kena hukum itu dibela hukum ya. Yang salah ya di negara hukum itu, yang salah kena hukum, yang tidak salah ya tidak kena hukum gitu. Kalau salah walaupun dibela orang 50 kuasa hukum ya tetap salah ya. 1000 kuasa hukum juga tetap salah kalau salah ya.
Seperti itu, saudara-saudara, ya. Jadi seperti itulah Rizik Syihab kalau sudah koar-koar, ya, provokator, mengadu domba umat, ya. Hati-hati, ya. Hati-hati dan jangan diikuti. Itu provokator. Mereka atau Rizik Syihab CS, ya. Dia mati-matian saat ini membela nasabnya, sebab nasabnya dia hidup dengan nasabnya. Tidak ada nasab dia tidak hidup, ya. Dia kalau tidak punya istilah nama, menjual nama Rasulullah, ya, sebagai keturunan, nggak hidup di sini, dia jadi tukang minyak, ya. Nah, dengan dia memanfaatkan nasab Rasulullah, minjem, ya bukan minjem, begal, yang membegal dia yang disangkain orang yang begal, padahal dia yang begal nasab Rasulullah, ya. Kita tadinya oke-oke aja nasab Rasulullah, ya, hormat-hormat, nggak tahu nipu dia ke kita. Ngebohongin lagi, udah ngebohongin minta lagi, ya. Udah minta nyiksa lagi, udah nyiksa ngejelek-jelekin lagi, kurang ajar kan itu namanya, ya. Itu udah bukan yang harus ditiru. Apanya yang bisa kita tiru dari Rizik Syihab, ya. Kita ingat, Rasulullah apanya pun bisa kita tiru dan kita ikuti. Dan kalau kita sebagai muslim memang harus selalu mengikuti gerakan, tingkah laku, perbuatan Rasulullah. Sebab apa yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah Al-Quran, ya, dicontohkan kepada umatnya. Dari Rizik Syihab apa yang bisa kita ambil? Ucapannya tidak bisa kita terima, kadang-kadang menjelekan, mencaci, menghujat. Nabi nggak pernah begitu, ya, nggak pernah. Nabi diludahin aja, didoakan orang yang meludahinya, ya kan? Jadi apanya yang bisa kita ambil dari Rizik Syihab? Dari seorang Rizik Syihab dan rekan-rekannya, apanya yang kita bisa ambil, ya? Iya kan? Nggak ada picontoun. Cek urang Bogor teh mah. Teu eueuh picontoun naon atuh anu dicokotna, ya. Ngarah naonna dari Rizik Syihab, ya. Nggak ada yang kita bisa ambil. Yang ada hanya memprovokator, mengadu domba kita, numpang hidup di kita di Indonesia. Udah numpang hidup menjelek-jelekan lagi. Ya. Satu-satunya orang yang tidak mengakui pemerintahan Indonesia Rizik Syihab. Apanya yang kita mau ambil? Apanya yang kita mau tiru? Subhanallah. Nggak ada yang kita tiru apanya pun. Kalau mengalir darah Rasulullah pada diri Rizik Syihab, nggak mungkin Rizik Syihab seperti itu. Pastinya dia halus, lembut, anggun, ya, mulia. Sebab apa? Sebab darah Rasulullah itu darahnya mulia. Nggak mungkin darah yang mulia mengalir gara-gara bagun seperti Rizik Syihab, nggak mungkin lah, ya. Sentak sengor, hawak gaplok, wah parah, ya. Nggak mungkin darah yang mulia mengalir di darah Rizik Syihab seperti itu. Nggak, darah Rasulullah, bau-bau na acan. Nggak ada bau-baunya acan, ya, darah turunan Rasulullah. Memang nggak ada kenyataannya, sehingga dilakukan penelitian pun jong, akhirnya tidak ada, ya. Tes DNA pun takut, karena takut ketahuan, takut hidupnya jadi susah. Sok siapin aja kotak amal jariah buat hidup, buat nyumbang Rizik Syihab hidup, ya. Memang hidupnya biar lama selama ini dengan sholawat dan sodakoh, ya. Sholawat, sodakoh, infak aja, ya. Itu Rizik Syihab dan kawan-kawannya. Udah nggak ada artinya hidup dia. Apanya yang bisa diambil, nggak ada tuh, ya. Orang Indonesia lebih hebat, ulama Indonesia lebih mapan, lebih mumpuni, lebih pintar, ya kan? Santri Indonesia lebih pintar, iya kan? Juara MTQ dari Indonesia bukan dari golongan Ba'alawi. Nggak ada. Orang Yaman nggak pernah jadi juara ngaji. Orang Yaman, Ba'alawi apalagi, ya. Nah, seperti itulah saudara-saudara. Jadi apa yang kita mengharapkan dari Ba'alawi, dari Rizik Syihab, ya? Bukan keturunan Nabi. Saya berani berbicara ini si Rizik Syihab ini karena bukan keturunan Nabi. Demi Allah bukan keturunan Nabi. Om Hiram aja berani kau nyebut demi Allah, hakul yakin, ya. Kenapa kita tidak berani? Nah, itu udah contoh-contoh udah makin banyak. Ulama-ulama Indonesia sudah mengakui, sudah menyatakan bukan keturunan Rasulullah, ya.
Haji Umairama, iya kan? Haji Marzuki, iya kan? Udah banyak yang lainnya, sudah banyak kiai-kiai, ulama-ulama besar sudah mengakui kalau Ba'alawi itu bukan keturunan Rasulullah. Apalagi kita yang bodoh mengakui. Dari mana dasarnya kita mengakui? Ya, saudara-saudara, untuk lebih jelasnya, ayo, kalau nggak percaya kalau Rizik itu cuma tukang ngadu domba, apa yang bisa diambil dari dakwahnya kali ini? Yuk, silahkan kita ikuti. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Karena itu saudara, saya menolak keras. Dan saya akan melakukan perlawanan habis-habisan kepada siapapun, didukung oleh siapapun dia saudara. Kalau coba-coba mecah belah umat, coba-coba ngadu domba kiai, saya akan ajak umat Islam, ayo rame-rame bangkit lawan pemecah belah umat dimanapun berada saudara. Takbir, takbir, siap bersatu, siap bersatu. Hati-hati saudara, ini zaman memang zaman penuh fitnah. Berkaitan dengan ini juga Nabi udah kasih kabar. Apa kata Nabi dalam hadisnya saudara? Beliau mengatakan, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at. Apa artinya saudara? Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh kebohongan, yang penuh kedustaan, yang penuh kecurangan, yang penuh penipuan, yang penuh fitnah. Nabi udah kasih tahu saudara. Nah, di zaman itu saudara, apa yang terjadi? Yusaddaqu fihal kadhib. Pendusta dipercaya. Kenapa pendusta bisa dipercaya? Karena dustanya diulang-ulang saudara. Ada teori saudara dalam ilmu sosial, kalau dusta diulang-ulang, akhirnya orang anggap sebagai kebenaran saudara. Berbahaya saudara. Pantas saja sekarang ini banyak pendusta, banyak pembohong, banyak penipu saudara, dipercaya. Betul, betul. Saya mau tanya, zaman sekarang tukang bohong banyak tidak? Banyak tidak? Saya nggak heran kalau tukang bohong banyak. Yang saya heran, yang percaya banyak juga saudara. Asik dibohongin. Saya mau tanya, apa emang benar kita asik dibohongin? Asik gak dibohongin? Nah, kalau nggak asik dibohongin, jangan biarkan kebohongan merajalela. Betul? Betul? Nggak sampai di situ kata Nabi saudara. Sebaliknya beliau katakan, wa yukadzabu fihas shadiq. Orang yang lurus, orang yang benar justru didustakan, tidak percaya. Masya Allah saudara, ini zaman fitnah. Enggak sampai di situ, wa yu'tamanu fihal kha'in. Pengkhianat dikasih amanat, dipercaya. Sementara wa yukhawwalu fihal amin. Orang-orang yang jujur saudara, adil, malah dikhianati. Saya mau tanya, sekarang terjadi tidak? Terjadi tidak? Berarti apa yang disampaikan Nabi benar tidak? Benar tidak? Sallu ala Nabi. Dan yang berikutnya kata Nabi, ini bagian yang tidak kalah penting. Wa yantiqu fiha arwaibidah. Dan saudara, di zaman itu arwaibidah banyak ngomong, banyak berkicau, banyak komentar saudara. Sahabat bertanya, marwaibidah ya Rasulullah? Apa itu ruwaibidah? Siapa itu mereka? Apa dijawab oleh Nabi? Ar-rajulu tafih fi amril ammah. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan as-safih
takallama fi amrin nas. Siapa itu Ruwaibidah? Orang bodoh, orang yang tidak tahu apa-apa, tapi sok tahu bicara tentang urusan masyarakat. Ada gak sekarang? Ada gak? Ada gak? Maka saya lagi heran. Ini zaman kacau balau. Kacau balau. Ada artis dangdut tiba-tiba jadi ahli nasab. Sebentar. Kalau jadi ahli nasab, sekedar ngaku ahli nasab masih mending. Ngumumin jadi mufti pembatal nasab Ba'alwi. Iya. Kapan ngajinya? Kacau tidak? Kacau tidak? Ada mantan menteri ikut-ikutan bicara Ba'alwi, ada gak? Ngerti juga enggak? Ngerti enggak? Belajar nasab enggak? Ya, si menteri lagi ngeluh, ada Ba'alwi yang begini, ada Ba'alwi begitu. Saya mohon maaf Pak, kalau Bapak ketemu Ba'alwi yang jelek, Bapak ngumpulnya di tempat jelek sih. Terus terang aja, hei, kalau menteri kumpul di tempat-tempat yang baik, dia akan ketemu habib yang baik, kiai yang baik, ustadz yang baik, akan kumpul dengan orang baik, betul? Takbir. Ada lagi betina partai. Masih gak ada anggota DPR RI bicara soal Ba'alwi, saudara. Habis Ba'alwi dicaci maki. Saudara, kau ahli politik, bicara aja politik. Betul? Betul? Kau ahli hukum, bicara aja soal hukum. Kalau nggak ngerti agama, jangan bicara agama. Betul? Betul? Ada lagi yang lucu. Pakar ikan nila ngaku sebagai pakar DNA. DNA ikan cupang. Udah kacau, udah nih ceramah jangan diterusin lagi, udah cukup sampai di sini aja. Yang penting udah paham nggak? Paham nggak? Saya mau tanya semua, paham nggak? Nah sekarang saya mau tanya, mau adu domba nggak? Mau nggak diadu domba? Informasi sejarah. Silakan tanya orang-orang tua kita yang ada di sini, saudara. Di tahun 55 sampai 65, PKI selalu menghina-hina habaib dan kiai. Kiai pakai sarung, santri-santri pakai sarung, habaib pakai sarung. Apa mereka bilang? Ini golongan kadrun, kadal gurun. Itu istilah kadrun bukan baru sekarang, saudara. Di tahun 65 sudah ada. Nggak sampai di situ, bahkan mereka ancam kiai-kiai. Mereka bilang, kiai, kenapa jadi budak orang Arab? Kiai, kenapa ikut agama Arab? Kiai, itu Islam agama pendatang. Saya mau tanya, sekarang yang ngomong begitu ada gak? Ada gak? Yang ngatain kadron ada gak? Yang bilang Islam agama pendatang ada tidak? Ada tidak? Ada tidak? Udah percis, sudah. Ya, baiklah saudara-saudaraku. Demikian tadi ya kita saksikan dan kita lihat sendiri, kita dengar sendiri ya bagaimana ceramahnya Rizik ya, yang selalu menjadi provokator, pengadu domba ya. Jangan diikuti ya, jangan diikuti dan jauhi. Itu hanya sebagai bahan saja buat kita agar kita mengetahui. Ya seperti itulah dakwahnya Rizik Syihab ya. Bukan dakwah kan, hanya mengajak umat untuk berbuat sesuatu, untuk melakukan sesuatu ya. Ya mudah-mudahan ya warga Indonesia, pada saudara-saudaraku sudah menjadi orang yang cerdas, dan kita bukan bangsa yang bodoh,
kita adalah bangsa yang cerdas, ya, yang berakal dan bermoral, ya. Tidak harusnya kita dikompor-kompori, ya. Dan itu semua menjadi bahan dan pertimbangan buat kita, juga menjadikan satu pelajaran buat kita. Akhirnya saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan bila salah atau berbeda pendapat silakan Anda tulis komentar, ya. Dan akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.